Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia belum usai. Data uang beredar Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan di bulan Mei 2025 hanya mencapai 8,1% secara tahunan atau lebih rendah dari capaian pertumbuhan kredit di bulan April yang mencapai 8,5%. Ini merupakan bulan ketiga secara beruntun di mana pertumbuhan kredit perbankan mengalami perlambatan. Dan hal ini lagi-lagi turut memicu kekhawatiran terkait kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai masih lesu berdasarkan sejumlah indikator. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di kuartal pertama tahun ini, serta deflasi yang terjadi di bulan Mei, membuat para pelaku bisnis kian waspada terhadap risiko masih lesunya ekonomi Indonesia di sisa tahun ini. Apalagi Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,7% pada 2025 dan 4,8% pada 2026. Perkiraan ini melanjutkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal pertama 2025 sudah meninggalkan level 5% atau tepatnya hanya 4,87%. Indikator-indikator itu kan sebetulnya signal kepada kita bahwa ekonomi itu nggak seperti yang kita perkirakan. Dan kita punya bank ini kan sepertinya seperti bisnis yang kita alami kan sebagai intermediasi untuk mendorong sektor real untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau makronya seperti itu, daya belinya turun, tadi dikatakan ada deflasi juga. Deflasi karena turunnya daya beli, bukan karena kekurangan kelebihan pasokan. Itu memberikan signal bahwa ya ini harus hati-hati juga. Karena ketika kita memberikan kredit kan juga kita harus lihat kemampuan mereka, pasarnya gimana, bisa serap atau enggak, marketnya seperti apa. Jadi kalau situasi ini kita juga ekstra hati-hati. Karena kita nggak mau juga sampai kejadian kita memberikan kemudian bukan karena mereka fail, tapi karena marketnya nggak bisa mengabsorb produk atau jasa yang mereka produksi. Kekhawatiran berbagai pihak soal prospek ekonomi Indonesia itu cukup beralasan. Mengingat saat ini dunia tengah dihadapkan dengan kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada akhirnya berisiko meningkatkan harga-harga barang dan memicu kenaikan inflasi. Selain itu, risiko kenaikan inflasi juga datang dari kondisi geopolitik dunia yang masih terus bergejolak. Konflik di Timur Tengah antara Israel dan Iran memicu kekhawatiran dunia terhadap risiko terganggunya pasokan minyak global yang pada akhirnya akan membuat harga minyak meningkat dan lagi-lagi berujung pada kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi berarti akan membuat tren pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral terganggu. Padahal pelaku pasar keuangan dan pelaku usaha mengharapkan penurunan suku bunga segera dilanjutkan untuk dapat mendukung perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun menilai berbagai sentimen itulah yang pada akhirnya turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan kredit di dalam negeri. Akibat dari perkembangan tadi, memaksa kondisi dari negara-negara dan bank sentralnya menetapkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada perakiraan sebelumnya yang diharapkan bisa turun pada awal tahun ini. Sehingga itu mendorong kondisi terhadap lebih ketatnya likuiditas modal, likuiditas arus uang, dan juga tingkat suku bunga secara menyeluruh yang lebih tinggi. Sehingga kemudian biaya dari uang atau cost of fund, biaya dari dana itu menjadi lebih mahal daripada lainnya. Nah, ini yang juga tentu mempengaruhi peningkatan dari pertumbuhan kredit, pertumbuhan pengumpulan dana yang lain-lain yang saya sampaikan. Kondisi yang penuh tantangan tersebut bahkan diperkirakan masih akan terjadi di sepanjang tahun ini. Baik OJK maupun pelaku industri jasa keuangan cenderung memperkirakan soal masih tingginya ketidakpastian di sisa tahun 2025 ini. Sisa 2025 ini saya rasa tetap pengaruh dari perkembangan geopolitik ya. Apalagi dalam beberapa minggu belakangan ini kita lihat perkembangan tadi belum terlihat membaik ya. Jadi dari kacamata itu kemungkinannya terhadap kondisi stabilitas perekonomian dan keuangan global
nampaknya akan tetap sama ya. Masih tingginya ketidakpastian ekonomi itu juga diakui oleh Presiden Direktur Bank Amar Indonesia, Vishal Tulsian. Vishal juga menilai bahwa kondisi perekonomian akan membaik setidaknya di tahun 2026. So one thing which has happened is we have gotten used to uncertainty. That's one thing. I wouldn't say uncertainty has gone, but I think most of the market players are now taking into account that there is going to be uncertainty. Will things get better in second half? Will depend, of course, on the trade war's intensity. We can see that the geopolitical risk is still going to be there. The negotiation with China, which is currently ongoing, hasn't reached to any conclusion. So any impact on China will have an impact on Indonesia, directly and both indirectly. So I wouldn't say that second half we can already see to be positive, but definitely 2026 will be better than 2025. That we can see. Selain itu, Vishal juga meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan mampu pulih didorong oleh stimulus perekonomian yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Because when the consumers receive the funds and all, immediately you don't see the change in the habit. They receive and then it takes around a month or two to be able to see in the numbers. But you're right that 3 to 4 months is the time frame that post implementation of the stimulus we can see the positive numbers. Does it mean that we still can see the result by the end of this year? Yes, stimulus result I think we will see it within this year. Soal dibutuhkannya dorongan pemerintah bagi perekonomian itu juga disoroti oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudi Sadewa. Menurut Purbaya, pemerintah perlu menggenjot belanja untuk mendorong perekonomian Indonesia. Ada tanda-tanda perbaikan, tapi 1 bulan, 2 bulan terakhir ada sedikit perlambatan juga, karena mungkin ada keterlambatan belanja pemerintah dan juga stimulus dari bank sentral yang agak terlambat masuk ke sistem. Yaitu memberi indikasi seolah kelas menengah susah lagi hidupnya. Tapi kan ini hanya sementara. Jadi ketika pemerintah nanti mulai menghabiskan uangnya dengan lebih agresif dan bank sentral juga serius memberi stimulus ke perekonomian, mereka cukup serius karena mereka sudah turunkan suku bunga acuan 2 kali kan. Tinggal implikasinya ke sistem yang belum full, yang sedang mereka pelajari. Saya pikir bulan ke depan akan semakin terlihat tuh apa yang kita bilang transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke perekonomian. Harusnya kita tidak akan melambat lagi nanti sejak bulan Agustus ke sana. Jadi ada harapan ekonomi rebound yang tadinya terjadi April melambat dikit, Agustus akan naik lagi. Jadi saya pikir prospek ekonomi kita masih cukup baik. Orang bilang turun ke 4,8 atau 4,87%. Ya itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita perbaikin tadi respon kebijakan fiskal, dihabisin uangnya kira-kira jangan dihemat-hemat sesuai dengan anggaran ya. Terus transmisi kebijakan moneter dijaga dengan baik, harusnya 5 tuh nggak terlalu sulit. Dan di tengah adanya ekspektasi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia dengan adanya stimulus ekonomi dari pemerintah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar juga menyampaikan optimismenya bahwa sektor perbankan akan mampu bangkit di semester kedua ini. Dan berharap tentu pada paruh kedua tahun ini akan lebih kuat, dan itu biasa juga terjadi. Perbankan melakukan pertumbuhan dari aktivitasnya itu lebih kepada kuartal ketiga dan keempat dibandingkan kuartal pertama biasanya pada setiap tahun. Tim Redaksi CNBC Indonesia.